Yo, halo cuy. Kembali lagi bersama gua di channel Shinzo Trade. Oke, sebelumnya apa kabar kalian semua? Ya, semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini ya kita bakal ngebahas something special, yaitu beda setup lagi guys. Di sini kemarin gua dapat RR yang lumayan lah, puluhan, sekitar 11R, dan ya itu 11R tapi bertahap ya. Aku parsial bertahap, jadi nggak 11R utuh, karena ya kita cuma numpang pergerakan market aja. Kita bukan institusi besar, kita bukan bank, big bank, kita cuma retail trader lah, jadi nggak bisa semena-mena sama market. Oke, mungkin dari kalian penasaran ya, gimana sih aku bisa dapetin RR yang bagus banget gitu. Tapi sebenarnya ya ini tuh salah satu setup yang aku pakai, jadi bukan benar-benar satu-satunya setup yang aku pakai buat trading. Ini cuma salah satu setup aja guys, dan menurutku ini very powerful ya, karena sekalinya dapat itu bakal ngasilin RR atau risk reward yang sangat-sangat gacor. Oke, mungkin langsung aja kita bahas ya. Nah, di sini aku hapus dulu buat coret-coretannya biar gampang dilihat guys. Oke, kita hapus dulu. Nah, apa yang pertama kita lihat? Kita lihat storyline-nya dulu. Kita bisa lihat di daily-nya. Oke, kita masuk ke time frame daily. Nah, di sini di time frame daily-nya ya, di time frame daily-nya dia ngapain? Oke, di time frame daily-nya kan kita cari storyline-nya. Di sini sudah sangat jelas dia ada support kan, kemudian di candle daily selanjutnya dia reject. Jadi daily reject daily kan. Jadi kita bisa berasumsi bahwa storyline-nya itu sedang bullish atau biasnya itu bullish, jadi kita cuma cari buy ya, sesimpel itu. Di sini kan ada supportnya, support, terus di hari selanjutnya itu ngebentuk reject dari support sebelumnya, jadi ya daily reject daily kan, terus kita turun ke satu time frame sebelumnya. Nah, di H4-nya bakal seperti ini guys. Di H4-nya bakal seperti ini. Nah, ini kan udah lewat ya. Ini kan udah candle garis selanjutnya kan. Yang reject kan candle Friday kan. Jadi kita cari yang selanjutnya. Kemudian kita cari apa? Kita cari POI. POI apa yang kemungkinan masih fresh? Di sini kalian bisa mengkombinkan dengan POI-nya ICT ya, misal kayak fair value gap, terus inversion fair value gap, dan lain-lain. Nah, di sini ada support tapi sudah nggak fresh. Nah, di sini ada gap. Di sini kan ada gap. Di sini ada gap. Jadi kita bisa jadiin itu sebagai POI. Nah, kita take entry-nya itu nunggu harga masuk ke POI tersebut. Oke. Untuk targetnya kalian bisa nargetin di obstacle di sini ya. Kalian bisa nargetin di sini. Terus nargetin di sini juga bisa. Untuk target kalian bebas sih. Mau yang gimana? Bisa di sini juga. Nah, terus apa yang kita lakuin? Kita langsung ke M15-nya buat nyari liquidity ya, buat nyari liquidity yang sekiranya tuh dia bakal keambil oleh market. Oke, kita ke M15.
Nah, di M15-nya itu ada apa? Nah, di sini ada beberapa liquidity guys. Udah jelas banget ada beberapa liquidity. Yang pertama itu apa? Yang pertama dia ada single swing low kan. Di sini. Di sini ada single swing low guys. Bentar aku warnain. Nah, di sini ada single swing low. Selain itu, coba kalian tebak ada liquidity apa lagi selain single swing low. Aku kasih waktu 5 detik. Oke, kalau kaliannya udah jawab equal low ya, relatif equal low atau equal low, sama kalian udah bisa memahami lah liquidity yang ada di market. Nah, di mana? Di sini guys. Nah, di sini ada relatif equal low. Kalau kalian yang masih belum paham ya, masih belum ngerti liquidity-nya itu di mana, kalian mungkin bisa tonton videoku sebelumnya. Di situ aku udah bahas mengenai liquidity dan kalian tuh harus paham sebelum masuk atau entry di market, karena kalau kalian nggak bisa mengenali liquidity, maka kalianlah yang akan jadi liquidity, kalianlah yang akan jadi bahan bakar market, kalian akan jadi bahan bakarnya market buat bergerak guys. Dan ya kalian cuma dijadiin stop hand atau ya grab liquidity grab itulah. Jadi kalian harus paham dulu liquidity-nya tuh di mana aja. Oke. Nah, kan di sini kan setelah dia membentuk relatif equal low ya, terus di sini ada single swing low dan udah masuk POI-nya H4. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada sweep kan? Di sini ada sweep. Oke. Selain dia ngebantu sweep, sudut pandang kita juga berbeda mengenai liquidity kan. Kalau kita pandang sebagai liquidity, dia bakal ngebentuk apa? Nah, dia bakal ngebentuk relatif equal high. Oke. Ini bisa jadi target liquidity kita juga buat exit. Oke. Nah, kalau di sini kan udah keambil ya liquidity yang tadi di sini, jadi kita bisa hapus karena di liquidity tersebut sudah clear. Oke, kalau udah gini ya, kita bisa zoom in ke M5. Oke, kita zoom in ke M5. Nah, di sini ya, kita zoom in ke M5. Pastiin kalau entrian kalian tuh di Q2 atau Q3 nya daily ya, atau enggak di akhir di Q4 90 menitnya Q1 daily. Soalnya apa? Soalnya kalau kalian entry-nya di Q1 daily plus Q1 daily plus 90 menit Q1 nya itu bakal berpotensi di sweep guys. Oke, aku ulangin. Kalau kalian ya mencoba entry di time, kalau pakai quarterly teori ya, pakai time Q1 daily bertepatan dengan Q1 19 minute, itu bakal berpotensi buat di sweep guys. Nah, Q1 daily kan di sini, terus Q1 19 minute di mana? Jadi mulai sini sampai dengan 1,5 jam, berarti jam 19.30. Nah, di sini berpotensi di sweep dan lihat market nge-sweep kan. Nah, market nge-sweep ke atas kemudian ke bawah. Nah, itu yang ditakutkan guys. Tapi kalau kalian udah melewati fase itu, udah melewati time tersebut, kalian bisa entry, apalagi kalau mendekati Q2 daily-nya gitu guys. Terus yang kita cari apa? Yang kita cari itu break. Oke, kita cari model QM juga kalau ada. Kita bisa lihat di line chart. Nah, di line chartnya kan seperti ini. Tapi di candle chartnya itu bakal seperti ini guys. Di sini ada sweep. Oke. Di sini ada sweep.
Kemudian ada break juga di sini. Ya, di sini kan break. Oke, di sini break. Kemudian ini letak powerfulnya kalau pakai Alchemist ya. Kalian bisa ngambil entry di OC. Nah, di bagian OC. Tapi kalau kalian mau agresif entry ya, kalian bisa ngambil di sini sih. Cuma ya stop lossnya lebih lebar. Itu guys. Dan kalau kalian mau ngambil entry di bagian sini juga bisa sebenarnya, tapi jarang kesentuh sih di bagian support yang sini. Itu jarang kesentuh. Tapi juga boleh sih. Kalau harganya bisa sampai ke situ ya. Paling aman sih ya di OC sini. Jadi kita bisa ambil trade di sini. Oke, kita ambil trade di sini. Hasilnya bisa terserah kalian lah. Di sini bisa, di sini juga bisa, di sini bisa. Kalau aku sih biasanya seperti ini ya, di sini. Nah. Terus targetnya di mana? Mungkin target pertama ya. Target pertama itu bisa di sekitar sini ya, sekitar sinian lah. Karena ada relative equal low, sama di situ ada fair value gap juga. Nah, setelah dia masuk ke fair value gap, lihat reaksi dari marketnya guys, dia langsung ke bawah kan. Nah, dia langsung mengarah ke bawah sini, kan. Nah, mengarah ke bawah sini. Oke, itu setelah dia ngambil liquidity-nya apa? Liquidity-nya kan fair value gap sini gitu guys. Jadi kalian tuh harus aware ya, selain ada liquidity seperti yang dijelasin, itu ada liquidity yang bentuknya POI kayak fair value gap ini. Jadi ya mungkin target realistis kalian tuh bisa di sekitar sini. Itu pun udah dapat 4R ya, 4R-an lah, sekitar 4-5R-an lah. Itu udah lumayan banget sih guys. Kalian bisa parsial di sini, kemudian harga balik ke entry yang kalian, dan harga baru terbang. Nah, harga terbang karena apa? Karena liquidity di sini sudah clear. Selanjutnya kita atau market itu bergerak kemana? Market bergerak ke liquidity selanjutnya, yaitu di sini. Tadi kan di sini kan ada relative equal high ya. Di sini kan ada relative equal high di time frame M15-nya juga. Jadi market setelah mengambil liquidity di sini, setelah mengambil relative equal low, dia itu bergerak ke atas ini guys. Nah, di situ TP yang potensial juga, tapi ya high risk juga sih. Jadi saran aku ya tadi di parsial dulu, terus kalau kalian yakin ya nggak usah di PEP, setidaknya kalian udah parsial terlebih dahulu, dan pastiin parsial kalian itu lebih besar daripada stop loss kalian. Jadi misal kalian udah parsial let's say $60 lah, terus stop loss kalian tuh pastiin ya sekitar $10-20 lah, biar kalian tuh ketika harganya kena stop loss kalian tetap untung guys. Kenapa aku saranin parsial? Karena kita kan nggak tahu harga itu bakal langsung ke atas atau jemput entry dulu, atau bahkan ngambil stop loss dulu kan. Nah, kalau kalian ke parsial ya sayang sekali kan, udah dapat setup tapi nggak untung malah rugi. Terus kalau kalian PEP ya itu sih minusnya PEP ya. Kalau kalian udah PD gitu, harga bakal naik terus tanpa kembali ke harga entry. Iya, kesempatan kalian buat ngambil RR yang jauh lebih besar itu bakal hilang guys. Karena lihat ini, ketika kalian BEP ya, harga itu cuma nyentuh harga entryan kalian. Harga itu cuma apa ya, cuma nyentuh terus ke atas lagi. Kalau kalian BEP ya sayang banget kan, kalian kehilangan momen buat dapetin RR yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar gitu. Jadi aku saranin sih parsial aja sih, paling oke ya. Asalkan ya gitu money manajemennya kalian bisa jaga,
risk rewardnya juga kalian bisa jaga, karena ya kita cuma retail trader dan nggak yang institusi besar gitu, jadi kita cuma numpang pergerakan dan nggak tahu pasti market itu geraknya sampai mana gitu guys. Dan kita cuma berasumsi bahwa kita itu bisa mengambil keuntungan melewati pergerakan market dan melalui konsep liquidity ini. Karena kalau kalian tetap berpegang teguh pada prinsip kalian yang high risk gitu ya, kalian bakal jadi santapan market sih. Apalagi kalau kalian tetap menggunakan strategi, ya dalam tanda kutip strategi jadul lah ya. Di sini aku nggak mau ngejudge, karena semua orang pasti punya strateginya masing-masing, tapi kalian harus perhatiin liquidity dan bagaimana para smart money itu berpikir gitu guys. Mungkin kalau kalian masih bingung, kalian bisa ulang-ulangi videonya, atau kalian bisa lihat videoku sebelumnya, di situ udah lengkap. Tapi kalau kalian masih bingung, kalian bisa join di komunitas gratis atau tanya di kolom komentar guys. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Beda Setup di video kali ini. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, see you in the next video guys.